dari kelompok 8 akan menampilkan video micro teaching. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Rista Gunawinatasari, presensi 16. Saya Desya Ramadhani, presensi 10. Saya Risma Alifaturalia, presensi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kita mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu presensi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Free memory. Selamat duduk kembali anak-anak. Ibu presensi lebih dahulu ya. Ya, Risma Alifatulalia, hadir Bu. Rista Gunawinatasari. Hadir Bu. Anak-anak, siapa yang tahu apa saja kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Saya Bu. Ya, Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanagara, ada Majapahit, ada Sriwijaya. Sudah, tahunya itu aja. ya baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu Kutai, Tarumanegara, Singosari, Pajajaran, dan Majapahit. Yang kedua, kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Kalingga. Yang kedua, Sriwijaya. Yang ketiga, Mataram. Yang pertama, kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini yang tertua di wilayah Nusantara. Kerajaan ini terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebuah kota yang bernama Muarakama. Daerah ini merupakan daerah percabangan antara Sungai Mahakam dan Sungai Kedah Rantauan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Kutai yang terpahat pada tiang yang berupa yupa. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Mulawarman yang baik, budi pekerti. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Prasasti ini untuk memperingati Raja Mulawarman, yaitu telah menghadiahkan 20 ekor sapi pada Brahmana. Selain itu, peninggalan pada kerajaan Kutai adalah arca-arca yang berbentuk emas. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini terletak di daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Dapat dikatakan, kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu yang pertama di Jawa. Wilayah kekuasaannya yaitu
Sunda Kelapa atau Jakarta, Bogor, Banten, Bekasi, dan Karawang. Peninggalan sejarah berupa 7 prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Di antaranya prasastinya yaitu yang terdapat jejak telapak kaki Purnawarman. Yang kedua, prasasti kebun kopi. Yang ketiga, prasasti jambu. Yang keempat, prasasti Muara Ciagan. Prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Lebak. Peninggalan sejarah yang lain adalah irigasi dan Sungai Kumati, Arca Wisnu. Yang ketiga yaitu Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini berdiri pada tahun 1333 Masehi. Pertama kalinya kerajaan ini terletak di Pakuan Bogor, kemudian dipindahkan ke Kalawi, Ciamis. Raja yang berkuasa dan berpengaruh pada kerajaan ini yaitu Srijaya Bupati. Pusat pemerintahannya di Kalawi atau Ciamis. Sri Baduga Maharaja dikenal dengan sebutan Naji Pemerintahan di Pakuan Pajajaran. Lalu dipindahkan ke Bogor. Selanjutnya, Sri Ratu Jaya Dewanta atau Prabu Siliwangi pada tahun 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Yang keempat yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di Singosari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang sekarang. Kerajaan Singosari didirikan oleh Kenaro. Beliau memerintahkan pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Para penggantinya adalah Anuspati, Panji Tohajaya, dan Kertanegara. Beberapa peninggalan masa kebesaran Singosari antara lain Candi Jago sebagai makam Wisnuwardana, Candi Singosari dan Candi Jawi sebagai makam Kertanegara, Candi Kidal sebagai makam Anuspati. Yang kelima, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1294 Masehi dan didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit hancur karena adanya perang Paragrek atau perang saudara. Peninggalan pada kerajaan ini adalah Kitab Sotasoma atau Candi Penataran yang ada di Blitar. Yang pertama, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga didirikan pada abad 6 Masehi, yaitu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Pada kerajaan Kalingga ini memiliki peninggalan yaitu Tukmas. Yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan pada abad 7 Masehi. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad 7 Masehi. Masa kejayaan dipimpin oleh yang ketiga Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan pada abad 8 Masehi, dipimpin oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya yang berasal dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu.
Jika belum ada yang ditanyakan, Ibu mempunyai satu permainan yang menarik untuk kalian, yaitu ular tangga kerajaan. Ayo anak-anak, kita bermain bersama. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tata cara bermain ular tangga kerajaan. Yang pertama, anak yang Ibu pilih diberi kesempatan untuk melempar dadu. Kemudian, menjalankan orang-orangan sesuai angka yang terdapat pada dadu tersebut. Yang kedua, apabila pada dadu tersebut mendapatkan angka 6, kamu mendapatkan giliran sekali lagi untuk melemparkan dadu. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak maju ke depan akan menulis materi yang dibacakan oleh teman dan menjawab soal yang ada pada ular. Kemudian, diminta untuk mengerjakan soal di buku tulis. Selanjutnya, Ibu dan siswa membahas soal tersebut. Baik, Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk memainkan permainan ular tangga. Yang Ibu tunjuk yang pertama yaitu Risma. Iya, Bu. 1, 2. Risma, untuk membacakan materinya. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di wilayah Nusantara. Kerajaan ini terletak di wilayah Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi. Peninggalan dari Kerajaan Kutai adalah prasasti Kutai yang terpahat pada tiang batu yang disebut dengan Yilpa. Selanjutnya, Risa untuk memainkan permainan ular tangga. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Risa untuk membacakan materinya. Baik, Bu. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang sekarang. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Beliau memerintah tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Para penggantinya adalah Anusapati, Panji, Taujaya, Ranggawuni, Kertanegara. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Mbak Risma. 1, 2. Untuk dibacakan materinya. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah dan berdiri pada abad ke-8. Kerajaan Mataram diperintah oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Selanjutnya Risa. Baik, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk dibacakan materinya. Baik, Bu. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Letaknya di Muara Takus, sekarang daerah Riau. Tepatnya pada pertemuan dua aliran sungai, yaitu Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Palembang merupakan pusat kerajaannya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada saat diperintah oleh Bala Putradewa, merupakan putra dari Samaragunda yang berasal dari Jawa Tengah sekitar abad ke-9. Sudah, Bu. Baik, Mbak Risma. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk dibacakan materinya. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 1333 Masehi. Pertama kali terletak di daerah Pakuan Bogor. Raja yang berkuasa dan berpengaruh antara lain Sri Jaya Bupati. Dikenal dengan sebutan Ratu Naji. Pemerintahan di Pakuan Pajajaran dipindahkan ke Bogor. Selanjutnya, Sri Ratu Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi pada tahun 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Baik, selanjutnya Rista. 1, 2. Baik, dibacakan materinya. Baik, Bu. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad 6 Masehi di daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Peninggalan daerah Kawali Ciamis.
Raja yang berkuasa dan berpengaruh antara lain Srijaya Bupati, pusat pemerintahannya dikawali Ciamis. Sri Baduga Maharaja dikenal dengan sebutan Ratu Naji. Pemerintahannya di Pakuan Pajajaran. Dipindahkan ke Bogor. Selanjutnya Sri Raja Dewata atau Prabu Siliwangi. Baik, selanjutnya Rista untuk memainkan permainannya. Baik, Bu. 1, 2. Ayo Rista untuk membacakan soalnya. Baik, Bu. Jelaskan perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha. Sudah, Bu? Baik, soalnya nanti ditulis di buku tulis ya. Iya, Bu. Selanjutnya Risma untuk memainkan permainan ular tangga. Baik, Bu. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dimainkan sekali lagi. Yuk Mbak Risma untuk membacakan soalnya. Baik, Bu. Tunjukkan bukti bahwa kaum Brahmana dalam kehidupan sosial masyarakat Kutai memiliki kedudukan yang istimewa. Sudah, Bu? Baik, soalnya nanti ditulis di buku tulis ya. Iya, Bu. Selanjutnya Mbak Rista. Satu, 2. Tadi sudah dibacakan, Bu. Ya, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah dibacakan, Bu, tadi. Ya, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Bu, ini sudah sampai finish, Bu. baik, permainan babak kedua sudah selesai. Mari kita membahas soal yang dikerjakan tadi. Baik, Bu. Oke, dari pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa di Indonesia terdapat keragaman agama dan setiap agama memiliki peninggalan-peninggalannya seperti agama Hindu yang memiliki kerajaan yaitu kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, dan Mataram. Dan yang agama Buddha juga memiliki kerajaan, yaitu ada kerajaan Kalingga, Singosari, dan Mataram. Sekarang Ibu akan memeriksa pekerjaan yang sudah dikerjakan. Apakah sudah dibenarkan semua? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah dibenarkan semua, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bila